Halo guys, welcome back to my channel Sukmanagara TV. Ya guys, di video kali ini gue masih ada di Futsal Town di Jalan Kemandoran, Pekayon, Bekasi. Nah, gue mau kasih video ke kalian 5 kesalahan yang sering terjadi ketika kita defense di dalam futsal. Nah, untuk membantu gue bikin video untuk kalian, gue udah kedatangan praga-praga yang akan membantu kita untuk kita bikin video. Yang pertama ada Husen. Ini Husen udah asing pasti, udah sering bantu gue bikin video. Apa kabar Husen? Alhamdulillah baik. Baik. Dan ada Rizky, kemarin juga Rizky udah bantu gue nih. Si Gempal nih, pivot gue nih. Dan juga ada Fardan, pemain gue di SN16 dulu. Apa kabar Fardan? Baik, Coach. Baik. Nah, seperti apa 5 kesalahan yang sering terjadi dalam defense futsal? Nah, gimana juga cara antisipasinya supaya nggak terjadi kesalahan tersebut? Kita langsung ikutin aja videonya. Cus. Oke, ini situasi yang pertama yaitu ambil sekali atau nyelonong. Nah, situasinya adalah ketika defense-nya lagi zone defense. Ya, jadi di sana sudah ada anchor yang pegang bola. Dan juga udah ada satu defender, ada satu flank lawan. Nah, sekarang langsung kita mulai coba situasi yang pertama. Kamera boleh mundur. Sekarang anchor lawan passing ke flank, pelan aja bolanya. Nah, saya datang dengan kecepatan up, lalu lawan bisa dengan mudah melewati. Nah, kenapa kesalahan itu bisa terjadi? Namanya defense ada namanya akselerasi untuk mendekati lawan dan juga ada deselerasi atau perlambatan. Nah, makanya pentingnya pada saat kita coba datang itu kita harus perhatikan momentum. Kecepatan lari kita, kecepatan bola itu harus kita perhitungkan. Kalau memang kita mau intercept bolanya, kita bisa intercept tapi harus yakin dan juga harus pasti. Kalau memang tidak pasti, kita tunggu aja datang dengan akselerasi lalu deselerasi, tunggu lawannya bikin kesalahan. Kita coba situasi yang benarnya. Oke, bola dipasing dari anchor ke flank. Lalu saya datang dengan kecepatan, up, bikin perlambatan. Nah, pada saat situasi seperti ini, lawannya sudah tidak bisa lagi untuk dengan mudah melewati saya. Ya, jadi di sini kalau memang kita bisa rebut bolanya, rebut colok-colok atau enggak, ya. Kita rebut bolanya, kita win the ball. Bola out nggak apa-apa, kita organize lagi defense kita. Kira-kira seperti itu untuk situasi yang pertama. Jangan ambil sekali. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang sering terjadi atau kesalahan yang kedua, yaitu pada saat kita melakukan high pressure yang mana biasa dilakukan ketika kita membutuhkan poin untuk kemenangan. Nah, ada satu defender yang memberikan jarak. Padahal pada saat kita melakukan high pressure, defender harus benar-benar rapat dengan lawan. Ya, contoh di sini sudah ada anchor yang pegang bola dan juga sudah ada satu orang defender yang penjaganya ketat, sekitar 1 meter. Nah, biasanya ada satu pemain yang lengah, hilang fokus, atau mungkin staminanya udah capek nih. Nah, makanya itu fungsinya pelatih untuk melihat pemain kalau misalnya memang sudah capek, memang harus buru-buru diganti. Nah, makanya di futsal itu 4-5 menit pemain langsung diganti. 4. Nah, sekarang kita balik lagi. Saya sebagai defender yang melakukan kesalahan. Pada saat yang lain melakukan high pressure, saya memberikan jarak yang terlalu jauh. Oke, jarak ini bisa kita lihat sekitar 3-4 meter. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan seperti ini, bola dipasing ke lawan, bola dipasing. Nah, stop. Nah, ketika bola dipasing, lawan akan dengan nyaman untuk kuasain bola. Padahal fungsinya pada saat kita melakukan high pressure, itu kita memaksa lawan untuk bikin kesalahan, entah itu salah passing atau mungkin passingnya ke intercept. Nah, itulah momentum kita sebagai defender untuk rebut bolanya, lalu kita bisa melakukan counter attack. Nah, makanya pada saat
situasinya seperti ini, Fardan bisa main. Ya, entah dia bisa mengisolasi, bisa datang ke saya, atau bisa melewatin saya langsung. Oke, sekarang kita masuk ke gimana cara ngatasinnya. Pada saat situasi seperti ini, saya sebagai defender ketika melakukan high pressure sudah diinstruksikan sama pelatih dan juga sudah dilatih secara tim, tentunya saya harus memberikan jarak yang ideal juga sama lawan nih, 1 meter. Ketika saya di sini, up, ini high pressure nih. Rizky, coba passing, up, saya bisa rebut bolanya. Oke, atau memaksa lawan untuk melakukan kesalahan. Jaraknya jangan terlalu jauh supaya kita bisa high pressure-nya nggak sia-sia. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan yang sering terjadi yang ketiga nih. Ya, jadi situasinya sama nih, pada saat kita melakukan high pressure, biasanya suka ada aja pemain yang fokusnya ke bola, tapi lawannya udah nggak diperhatiin lagi, ya, alias ball watching. Nah, situasi seperti ini. Di sana masih ada anchor yang pegang bola, di-press sama lawan, sama defender. Oke. Lalu, saya sebagai defender yang melakukan kesalahan, saya hanya fokus aja ke bola. Saya hanya fokus ke bola, tanpa disadari, pada saat saya fokus sama bola, flank melakukan backdoor cut, up, wah, oke. Jadi pada saat saya ball watching, di sini flank memaksimalkan kesempatan tersebut. Ya, jadi dia langsung melakukan backdoor cut, lalu bisa memaksimalkan peluang, bisa menjadi gol. Jadi ini harus hati-hati nih. Apa sih yang harus dilakukan? Kita ulangin. Jadi saya harus fokus, lihat bola, lihat juga lawannya. Ketika lawan melakukan pergerakan, up, saya ikut, stop dulu, saya ikut. Ya, lawan kemana? Lawan mundur lagi, saya ikut lagi, up. Tapi sambil lihat nih, lihat bola, lihat juga lawan. Oke? Dengan begitu, sama seperti tadi nih. Pada saat kita melakukan high pressure, pressingnya benar, individual defense sudah paham semua, lawan bisa melakukan kesalahan. Entah salah passing, atau passing out, ataupun passingnya bisa kita intercept. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengantisipasi kesalahan yang ketiga nih, ball watching. Situasi atau kesalahan yang sering terjadi yang keempat di futsal adalah miskomunikasi. Biasanya situasinya adalah pada saat kita melakukan pressure ke lawan. Nah, sama kayak tadinya ada anchor yang pegang bola, sudah dipegang sama defender, ada defender yang jaga. Nah, biasanya situasi seperti ini. Anchor passing ke flank. Anchor passing ke flank. Passing up. Lalu kemudian anchor melakukan overlapping. Defender ikut. Nah, terus pas ke sana, paralel sama lawan. Nah, pada saat situasi seperti ini, tadinya harusnya kita bisa lebih efektif seandainya ada komunikasi. Nah, kalau tadi kayak nggak ada komunikasi gitu, ya, gimana cara ngatasinnya? Ketika anchor lawan passing, up, passing. Lalu anchor melakukan overlapping. Stop dulu. Nah, pada saat situasi seperti ini, defender bisa melakukan switch atau tuker lawannya nih. Ya, yang tadinya saya jaga Fardan, kemudian saya menjadi jaga Rizky. Husen menjaga Fardan. Oke, ini harus ada komunikasi. Misalnya Husen bilang, jaga sana coach. Nah, pada saat saya jaga sini, lawannya mau kemana? Ya, pada saat situasi seperti ini, lawannya jadi nggak bisa kemana-mana. Dia mau paralel ke sana, sudah dijaga sama saya. Bisa langsung dilakukan intercept. Oke, kira-kira seperti itu untuk kesalahan yang sering terjadi yang keempat, miskomunikasi, tidak ada switch di situ.
situasi yang kelima nih, salah mengunci lawan. Ya, contohnya seperti ini. Di sana sudah ada flank. Oke. Dan di sini sudah ada pivot yang membuka ruang. Oke. Saya sebagai defender. Lalu, situasinya adalah flank passing ke pivot. Stop. Lalu saya sebagai defender datang, memberikan jarak yang ideal, tekan lawannya. Husein sebagai defender yang jauh tadi yang menjaga Fardan, karena jaraknya dekat 5 meter, Husein harus datang. Stop. Biasanya kesalahan yang terjadi adalah saya sebagai defender terakhir nih, yang lebih dekat dengan gawang, yang harusnya nahan, saya malah coba rebut. Oke, jadi di sini saya coba rebut, up. Lawannya bisa lewat. Nah, gimana cara mengatasinya, coach? Cara mengatasinya adalah saya sebagai defender yang lebih dekat dengan gawang harus nahan. Ya, jadi di sini saya nahan lawannya. Yang tugasnya merebut siapa? Husein. Oke, jadi saya sini nahan supaya lawan tidak bisa tembus. Husein rebut bolanya, nggak apa-apa. Karena kalau Husein lewat pun masih ada saya sebagai defender sini. Oke, Husein rebut. Up. Gak apa-apa, kita outin bolanya, kita bisa lagi organize defense kita dengan baik. Ya guys, jadi itu dia tadi 5 kesalahan yang sering terjadi pada saat kita defense. Nah, mudah-mudahan video tadi bisa bermanfaat ya. Kalian belajar dari kesalahan, lalu kita coba praktekin yang benarnya. Dan ini ada info sedikit nih, kata ojek dijual, barangkali kalian ada yang mau beli. Dan gimana Rizky? Husein, Fardan, kira-kira video tadi bermanfaat nggak? Bermanfaat. Jadi memang kesalahan ini memang hal yang sering terjadi ya, dan gua harap kita semua bisa belajar dan futsal Indonesia bisa makin maju. Oh ya, gue mau ucapin terima kasih sebelumnya untuk Futsal Town yang selalu mensupport gue untuk gue bikin video. Kalau kalian yang tinggal di Bekasi, jangan lupa mampir ke Futsal Town. Dan juga mau ucapin terima kasih juga tentunya untuk Lufmom ID. Ini jersinya keren banget nih, matching. Jadi buat kalian yang mau kepoin Instagramnya, langsung aja cek @lufmom.id. Dan kalau kalian suka dengan konten gue kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan juga nyalain notifikasi. Gue Sukmanagara, stay positive and never give up. Bye bye. Rizky, thank you. Thank you, Sen. Thank you, Fardan. Bye.